sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Sisri Maharani Lubis. Saat ini saya sedang melakukan PPL siklus kedua. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Semangat siang. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa kita? Ya, silakan Dirli. Mari kita berdoa. Puji syukur kaitan dengan kerja Bapak karena pada siang hari ini kami dapat kumpul di kelas kami ini dengan kalian siang. Bapak sebentar lagi kami akan belajar kata pelajaran kami dari awal hingga akhir. Hanya itu doa kami Bapak, amin. Oke, baik. Silakan duduk Dirli. Terima kasih. Nah, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dulu. Perhatikan temannya, kiri, kanan, depan, belakang. Ada yang tidak hadir? Tidak. Ya. Nah, materi kita hari ini adalah karya fiksi berbentuk fabel. Tapi sebelum ya kita bercerita tentang karya fiksi, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Oh iya, silakan Margaret. Tentang puisi, Bu. Tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah rangkaian sastra yang bahasanya terkait dengan irama, rima, serta penyusunan nada dan bait. Puisi juga berasal dari perasaan seseorang atau ungkapan. Oh iya, tentang perasaan ataupun ungkapan. Ya, setuju dengan pendapat Margaret? Oke, ya berarti masih diingat kan apa pelajaran minggu yang lalu? Ya, jangan dilupakan karena seperti biasa pelajaran hari ini selalu berkesinambungan dengan pelajaran untuk berikutnya. Pertama, menghormati guru dan menyayangi teman. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ya, sebelum masuk materi, Ibu ingin tahu dulu kemampuan awal ya. Kemampuan awal kalian. Isi pribadi. Saya akan lihat nanti kemampuan awalmu. Jangan lupa tuliskan nama kelasmu. Oke, baik. Waktunya sudah 5 menit. Boleh dikumpulkan? Sekarang kita masuk dulu kepada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti, peserta didik mampu menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran secara kritis dan kreatif. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik pada fabel.
Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran secara kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengevaluasi unsur intrinsik pada fabel. Jadi ini nanti yang akan mau kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Next. Nah, ya. Tadi di awal saya sudah bagi, ya kan, untuk melihat kemampuan kalian tentang apa itu karya fiksi, ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, karya fiksi itu apa? Saya, Bu. Oh iya, Marta silakan. Karya fiksi adalah karya yang tidak benar-benar terjadi atau mitos. Iya, setuju dengan pendapat si Marta? Ya, iya. Jadi memang dia tidak berdasarkan kenyataan. Nah, sekarang kita lihatlah, ya, pengertian karya fiksi. Suharyanto, karya fiksi adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pemikiran. Nah, menurut Welek dan Warren juga mengatakan bahwa karya fiksi adalah cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang karya fiksi. Karya fiksi kita ambil berbentuk fabel. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum lebih lanjut, ya. Fabel itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Zela, fabel? Fabel adalah cerita pendek atau dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada hewan. Iya, tepuk tangan dulu buat si Grace. Ya. Nah, dia dalam intinya tokoh utamanya adalah hewan, ya. Nah, itu dia tentang fabel. Oke? Oh, iya, silakan Jessica. Ciri fabel apa saja, Bu? Iya, ciri-ciri fabel. Ada yang bisa menjawab pertanyaan si Jessica? Saya, Bu. Oh iya, silakan Gracia. Fabel yaitu tokoh utamanya hewan, ceritanya sederhana, cara penceritaannya secara lisan, dan pendalamannya singkat dan langsung. Setuju dengan pendapat si Gracia? Iya, ya. Karena memang ciri-ciri fabel itu sendiri tadi tokoh utamanya adalah hewan. Lalu apa tadi Gracia? Alur ceritanya singkat. Iya, alur ceritanya singkat, ya kan? Nah, lalu ya, oke. Jenis fabel apa aja, Bu? Iya, pertanyaan si Intan yang bagus ya. Ciri-ciri fabel. Ada yang? Saya, Bu. Ya. Jenis-jenis Oh, jenis-jenis. ada dua, yaitu fabel alami adalah fabel yang akan menopang bentuk aktor yang sesuai dengan aslinya. Dan fabel adaptasi adalah fabel yang akan menopang tokoh yang berbeda dengan aslinya. Iya, itu jenis-jenis fabel ya. Oke, baik, ya kan? Oh, iya, silakan Samuel. Contoh-contoh cerita fabel apa saja, Bu? Contoh cerita fabel. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Katarina. Seekor tersebut bisa gajah yang semut. Iya, pokoknya intinya ingat aja, kalau semuanya bercerita tentang hewan, itu sudah termasuk kepada yang namanya fabel. Ciri-ciri karya fiksi ada 5, ya kan? Yang pertama itu jelas harus memiliki pesan moral, ya kan? Pesan moral atau yang dikatakan dengan amanat, ya kan? Ya, memiliki pesan moral atau amanat tertentu, ya. Amanat berarti yang bisa kalian jadikan apa? Iya, yang bisa kalian jadikan pegangan dalam kehidupan kalian dan yang bisa kalian lakukan kalau baik, ya, kalau baik. Lalu yang kedua, bersifat imajinatif dari berbagai pengarang. Ada unsur-unsur karya fiksi. Ada 2 kan? Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Berarti siapa yang tahu unsur intrinsik itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan Marta. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari cerita itu sendiri. Iya, ya kan? Dalam artian terdapat di dalam karya sastra itu
sendiri. Ya, kita boleh lihat unsur intrinsik. Ya kan? Pernah dengar pasti kata tema ya? Apa itu tema? Oh iya, silakan. Tema adalah gagasan pokok atau inspirasi. Iya, gagasan pokok, ya kan, tentang sesuatu hal. Setuju dengan pendapatnya si Kesia? Iya, itu tema. Lalu alur, ada yang bisa? Alur itu apa? Oh ya, silakan Zevanya. Alur adalah urutan beberapa peristiwa dan peristiwa tersebut memengaruhi peristiwa berikutnya melalui prinsip sebab akibat. Iya, boleh kita ambil kesimpulannya bahwa alur itu adalah jalan cerita, ya kan? Oke, bagus Zevanya. Lalu tokoh, ayo, ada yang bisa? Oh iya, silakan Indah. Tokoh adalah pemain atau pemeran yang berlaga seperti manusia dalam cerita. Iya, tokoh, ya kan? Bisa kita ambil kesimpulannya bahwa tokoh itu adalah pemain dalam sebuah cerita, ya. Sudut pandang ini ada nggak tahu berapa? Dua apa aja? Kata ganti orang pertama dan orang ketiga, Bu. Iya, ya, kata ganti orang pertama. Kalau dikatakan kata ganti orang pertama berarti pakai kata ganti iya, saya, aku, kan? Lalu kalau kata ganti orang ketiga boleh pakai kata dia, kamu. Nah, jadi nanti saya akan bagikan LKPD. Kalau begitu kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya kita bagi seperti 2 minggu yang lalu yang biasa, ada 5 orang. Ya kan? Ada 5 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Ayo silakan. Yang mana yang kemarin yang di sini? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Nah, di situ ada cerita kan? Nah, kamu lihat ada barcode enggak? Ada, Bu. Ada, ya. Jadi nanti di dalam barcode itulah terdapat cerita yang akan kamu diskusikan. Sekarang keluarkan handphonenya masing-masing. Ya, kita akan scan barcode. Ya. Sudah? Sudah terbuka semua? Sudah di-scan? Sudah. Oke. Nah, jadi begini, di dalam cerita, di dalam barcode itu kan terdapat semua cerita, ada 5 cerita kan? Nah, saya akan bagi cerita pertama yang di dalam barcode itu untuk kelompok 1, cerita kedua untuk kelompok 2, cerita ketiga untuk kelompok 3, cerita keempat untuk kelompok 4, dan cerita kelima untuk kelompok 5. Ayo silakan boleh kamu baca. Lalu diskusikan masing-masing ya. Ya, Bu. Ada di sana kan tugas kelompok 1 tentang apa? Tulis di sana. Begitu juga dengan kelompok-kelompok lainnya ya. Ayo. Oh, ini kan jenis karya fiksi. Karya fiksi apa dia gitu? Mati dia karya fiksi yang apakah dia apa namanya? Hah? Yang tidak nyata itu tadi berarti dia apa? Iya, karya fiksi. Iya, betul.
Oke. Yo, diskusi lah. Ya. Tiganya kalian. Oh iya nyambung. Oh, cerita dua. Oh ya, jenis puisi apa dia? Jenis fiksi, karya fiksi apa? Dongeng. Oh, oke. Ya. Oke, baik. Waktunya saya rasa sudah ya. Sudah 5 menit. Saya tidak akan panggil siapa yang mau duluan maju. Kelompok 1. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marta Sitinjak, Jessica Sitinjak, Jonsius Devi Sitinjak, dan Cornelius Sihotang akan memberikan pengulasan tentang unsur intrinsik dari sebuah cerita. Selamat mendengarkan. Judul, Kancil dan Beruang. Jenis karya fiksi, dongeng. Temanya adalah seekor beruang yang mengancam kehidupan hewan-hewan di hutan. Tokohnya adalah kancil, beruang, burung balam, buaya, dan hewan-hewan lainnya. Latar, di hutan. Tokoh dalam cerita dan sifatnya. Kancil sifatnya cerdik, beruang sifatnya egois, burung balam sifatnya penasihat, buaya sifatnya bodoh tapi beruntung. Latar cerita di hutan. Temanya seekor beruang yang mengancam kehidupan di hutan. Nama orientasi. Di sebuah hutan yang tentram, damai yang tiba-tiba mengancam kehidupan hewan-hewan di hutan. Komplikasi atau munculnya masalah, seekor beruang yang memakan hewan-hewan kecil karena tak bisa mendapatkan madu. Resolusi atau solusi yang dilaksanakan untuk menghilangkan komplikasi. 1. Yaitu kancil mengelabui si beruang dan akhirnya mati dimakan buaya. Kode atau pesan atau amanat dari cerita ini adalah, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, jangan egois, tidak menghina dan bersikap sombong. Pendapat kami tentang cerita ini. Cerita ini menarik karena dapat mengajarkan kita supaya kita tidak egois atau sombong dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, agar tidak merugikan orang lain. Amanat yang disampaikan tentang cerita ini, kita tidak boleh menghina, mengejek atau sombong kepada sesama. Sekian dan terima kasih. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau? Oh iya, silakan Grace. Apakah judul dari cerita tersebut? Oh, Judul dari iya. cerita tersebut adalah Kancil dan Beruang. Iya, kancil dan beruang katanya, ya kan? Jadi sudah dapat nggak kira-kira tadi amanat yang disampaikan dalam cerita 1 tadi? Kancil dan beruang. Siapa tadi yang tahu apa tadi amanat atau pesan yang disampaikan mereka? Iya, tidak boleh sombong. Itu tadi ya? Iya, tidak boleh sombong. Oke, berarti didengar ya? Cerita temannya salah. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok berapa lagi yang mau maju? Silakan. Oh ya, silakan. Kelompok 2 sudah tunjuk tangan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat mendengarkan. Kancil dan kerbau bermain petak umpet. Jenis karya fiksi alasan. Jenis karya fiksi yaitu dongeng atau fabel karena tidak nyata dan perannya hewan. Tema, kisah petualangan seru kancil dan kerbau. Tokoh, kancil dan kerbau. Latar, pematang sawah. Jalan cerita, orientasi. Pada suatu hari seekor kancil bertemu dengan kerbau. Pada kesempatan itu pula si kancil mengajak kerbau bermain petak umpet. Komplikasi, kancil mengejek kerbau dengan mengatakan, kau akan kalah karena badanmu lebih besar dari badanku. Resolusi, dengan kerendahan hati kerbau, ia tetap sabar menghadapi sikap kancil. Kancil pun merasa bersalah dan mengaku kalah. Koda, kita tidak boleh menghina dan bersikap sombong pada sesama. Tokoh dalam cerita dan sifatnya. Kancil memiliki sifat sombong dan suka mengejek, sedangkan kerbau memiliki sifat rendah hati dan cerdas. Pendapat saya tentang cerita ini yaitu ceritanya bagus karena dapat menyadarkan kita untuk tidak mengejek sesama serta tidak boleh sombong. Amanat, bahwa kita tidak boleh menghina sesama, mengejek atau bersikap sombong kepada sesama. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Iya, itu dari kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, jadi cerita mereka ini tidak boleh menghina, mengejek, ya kan? Nah, ini bisa kita ambil kan sisi baiknya dalam kehidupan sehari-hari kan? Nah, jadi sedangkan mereka aja berperan sebagai hewan, ya, mereka tidak boleh saling mengejek, apalagi lah kita manusia. Jadi ambil ya sisi
Sisi baiknya, tepuk tangan sekali lagi ya. Nah, berikutnya siapa lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Ayo, ya silakan. Kelompok 5 bersedia. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang cerita fabel yang dimana berjudul Kancil dan Buaya. Jenis karya fiksi atau alasannya merupakan jenis karya fiksi dongeng karena cerita tersebut menceritakan tentang kehidupan hewan yang tidak benar-benar terjadi dan hanya bersifat menghibur pembaca saja. Tema cerita tersebut adalah tema dari cerita tersebut, yaitu seperti kancil yang melupakan perbuatan baik yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Tokoh dalam cerita adalah Kancil dan ketujuh buaya. Latar cerita tersebut berada di hutan, tepatnya di dekat sungai. Konflik dari cerita tersebut yaitu bahwa seekor kancil berbohong kepada buaya. Dia mengatakan bahwa apabila buaya membantu kancil menyeberang ke tepi sungai, mereka akan menjadi sahabat sehati sejiwa, dan ternyata semua itu tidak benar. Amanat bahwa kita jangan pernah melupakan orang yang pernah menolong kita saat susah maupun senang. Jalan cerita dari cerita tersebut yaitu menggunakan alur yang tidak maju mundur. Orientasi, kancil merupakan hewan yang licik, sedangkan buaya merupakan hewan yang lugu. Komplikasi, Kancil membodoh-bodohi buaya dan berjanji akan menjadi sahabat sejati sejiwa. Kode ataupun amanat dari cerita kami yaitu bahwa kita jangan pernah melupakan orang yang pernah menolong kita saat susah maupun senang, seperti kancil yang terdapat pada cerita tersebut. Pendapat saya tentang cerita itu yaitu bahwa cerita tersebut seru dan enak dibaca, dan terdapat amanat yang memotivasi supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Sekianlah hasil presentasi kami. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 5? Ya, silakan Margaret. Ya, komplikasi. Ayo, apa komplikasi cerita kalian? Komplikasi dari cerita tersebut yaitu bahwa seekor kancil berbohong kepada buaya. Dia mengatakan bahwa apabila buaya membantu kancil menyeberang ke tepi sungai, mereka akan menjadi sahabat sehati sejiwa. Dan ternyata semua itu tidak benar. Kelompok lain? Iya, silakan Marta. Penulis dari cerita tersebut tidak dikasih tahu, tetapi asalnya dikasih tahu itu dari Aceh. Ya, Aceh. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Selamat mendengarkan. Judul dari cerita kami yaitu Sabuk Nabi Sulaiman. Jenis karya fiksi atau alasan adalah fabel karena tokoh atau pameran yang terdapat pada cerita tersebut adalah hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Tema dari cerita kami adalah kancil yang berusaha untuk membebaskan diri dari macan agar tidak dimakan. Tokoh utama yaitu kancil, macan, dan ular. Latar dari sebuah cerita tersebut adalah berada di hutan. Konflik yang terdapat pada fabel tersebut adalah seekor macan yang ingin memakan seorang kancil. Amanat dari cerita tersebut adalah jangan suka melampiaskan kehendak kita kepada orang lain karena akibatnya akan terkena kepada diri kita sendiri. Judul dari cerita tersebut adalah Sabuk Nabi Sulaiman. Penulisnya adalah Heru Yuwono dengan tokoh dalam cerita dan sifatnya. Protagonis kancil dengan sifatnya yang cerdik dan licik. Antagonisnya macan dan ular dengan sifat macan, sifatnya serakah dan ceroboh, sedangkan ular sifatnya pemarah. Latar cerita tersebut seperti yang kita tahu berada di hutan. Jalan cerita 1. Orientasi. Kancil yang berusaha untuk membebaskan diri dari macan agar tidak dimakan.
Komplikasi, macan ingin memakan kancil. Resolusi, kancil membodohi macan dan berusaha kabur agar dapat lolos dari macan yang ingin memakannya. Koda, kita tidak boleh serakah dan ceroboh. Pendapat kami tentang cerita ini adalah cerita ini bagus dan menarik karena mengajarkan kita untuk tidak serakah dan memanfaatkan orang lain demi kebutuhan atau keuntungan kita sendiri. Karena apapun yang terjadi, kita akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan kita sendiri. Amanat yang terdapat pada cerita ini adalah mengajarkan kita untuk tidak serakah, tamak, sombong, dan ceroboh. Kita harus berpikir sebelum bertindak. Dari hasil diskusi kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Oke, berarti udah paham ya? Oke, baiklah kalau begitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik, silakan. HP-nya buka masing-masing. Sudah? Ya, ayo, silakan masukkan. Ayo. Oke, udah? Sepertinya, 100%, 90. Kezia, iya. 9, iya. Nah, ini dia ya. Siapa yang salah? Ada yang salah, ada yang benar. Oke, baik. Nah, kalau kalian lihat dari hasil, ya, dari hasil yang di depan, berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Penutup untuk materi kita hari ini, ya, bahwa karya fiksi berbentuk tabel itu memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, ada alur, ada tokoh, ada latar, ada konflik, sudut pandang, percakapan atau dialog. Materi kita untuk minggu depan tabel, ya kan? Nah, baik, jangan lupa minggu depan. Nah, siapa yang tadi mau pimpin doa kita, silakan maju. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa bersama. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa, karena dimana pada siang hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan kami dengan keadaan sehat. Ya Pak, sebentar lagi kami pulang, kiranya Engkau menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat. Ya Pak, buat kepada Ibu Bapak Guru kami, kiranya Engkau berikan kesehatan, rezeki, supaya dapat mengajar kami menjadi anak yang baik. Ya Pak, kami kami berdosa, kiranya hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus dan sempurna kali doa kami ini. Amin. Semangat siang! Oke, tepuk tangan!